Halo, ketemu dengan saya, Dr. Sylvia Evalina Tarigan dari utara Indonesia, tepatnya di Kepulauan Sangihe, Puncak Pusunge, Lenganeng. Kita berada di Hatta Ruan. Bersama saya saat ini ada Audro Christopher. Halo. Kemarin ketemu dengan Mas Audro, kita bincang-bincang banyak. Yang berawal dari pencarian saya mengenai keinginan tahuan keinginan tahuan saya terkait dengan kebudayaan Sangihe, khususnya kain kofo. Mungkin Mas Audro bisa cerita ke saya gimana ceritanya mengenai atau sejarah sejarah kain kofo. Pertama kali atau awal mula tentang perjalanan kofo. Ya, mungkin saya sedikit menjelaskan, tidak mewakili istilahnya ini ya Bu, kayak badan adat atau mungkin pegiat budaya. Oke. Sedangkan saya bekerja sebagai seorang seniman, bukan sebagai seorang pegiat budaya, tetapi saya begitu mencintai budaya atau nilai-nilai yang luhur dari peradaban khususnya di Sangihe. Nah, jadi kalau bicara tentang kofo dikenal dengan sekarang ini dikenal kan tentang kain. Yang kita kenal itu kain, produk sebuah kain dari kofo, dan dari kain itu dicari asal muasalnya bahwa ternyata kofo ini dari serat pisang yang dikenal dari serat pisang abaka. Serat pisang abaka ini dari beberapa literasi yang saya baca, termasuk ada salah satu buku yang masih saya baca sampai sekarang dan kaji, buku dari Bapak Stephen Sumolang. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa kofo ini ternyata berawal dari serat pisang abaka yang dikenal dengan pisang hote dalam bahasa Sangihe. Pisang hote, kalau dalam bahasa Filipina dikenal dengan Manila ham. Ya, Manila ham. Nah, selanjutnya kofo ini mulai dikenal dengan jenis pisang abaka yang ternyata setelah saya coba berbincang dengan beberapa pegiat budaya yang paham betul dengan persoalan kofo atau kain kofo ini, ternyata dari kain kofo ini ada dua jenis pisang yang digunakan. Ternyata pisang abaka itu Sangihe punya, Sangiherensis untuk pisang abaka, dan Manila ham atau yang dikenal dengan kofo Manila atau kofo Filipina, yang biasanya ditemukan di Filipina Selatan atau Mindanao ya. Nah, setelah itu saya coba menelusuri lagi bahwa ternyata dari dua jenis ini begitu berbeda untuk fungsi dan penggunaannya. Ternyata kalau dari ciri khas Sangiherensis untuk pisang abaka itu panjangnya kurang lebih 2 meter atau 2,5 meter, dan sedangkan Manila ham atau pisang abaka yang dari Filipina itu jauh lebih panjang dari standarnya pisang abaka Sangihe. Dan bicara soal kekuatan dari serat pisang ini, ternyata kekuatan serat pisang abaka yang dari Sangihe itu justru lebih kuat. Makanya orang tua zaman dulu selain menggunakan untuk serat pisang digunakan untuk kain, tetapi dipakai untuk tali temali. Nah, kalau untuk secara umum dia yang kita kenalkan bahwa itu bahan dasar utama uang dolar ya. Nah, bahan utama uang dolar. Dolar. Dan mungkin ini bisa membuka juga informasi bahwa pisang abaka juga di Sangihe besar pada waktu itu, Sangihe Talaut, di Talaut itu juga banyak, sampai sekarang bahkan masih produksi gitu. Dan itu hanya di daerah Kepulauan Sangihe, Kepulauan Sangihe Talaut gitu. Sama Talaut. Ya. Karena dulu Talaut masuk ke dalam Sangihe ya. Betul. Tapi sekarang sudah dipisah. Nah, kalau mungkin sejarah kenapa adanya di Filipina, mungkin kajiannya cukup dalam, karena Sangihe dan Filipina hanya berdekatan. Iya, tetangga ya. Nah, lanjut perjalanan dari kain kofo pada 1970-an oleh kerajaan Nusa Tabukan pada waktu itu, Nusa Tabukan. Nah, dalam misi dagang
Jadi Kovo ini berpameran sampai ke Manado, Jawa dan keluar daerah gitu. Nah, di tahun 1970-an itu momentum bahwa terancam kepunahan dari Kovo. aktivitas penenun Kovo gitu. Itu kepunahan kenapa? Apa tidak ada lagi yang ingin melestarikan atau memang ini tidak pernah? Karena jujur saya sendiri juga mencarinya susah. Betul, ya. Dari sudut pandang saya secara personal ya, bahwa salah satu faktor itu pengaruh modernitas, oke, perubahan zaman, perubahan era, di mana Kovo mulai redup, aktivitas penenun mungkin tergantikan dengan sebuah pekerjaan atau komoditi yang menjanjikan, gitu. Karena mungkin ya proses dari menenun itu kan rumit dan panjang. Oke. Nah, jadi semacam beberapa waktu kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa penenun di Kampung Lenganeng, kayak Ibu Masihor pernah. Nah, mungkin ada kekhawatiran dari penenun itu bahwa apakah dengan kita menenun, mungkin apa ketika didistribusikan itu menjanjikan ada yang mau beli, atau bahkan ketika kita udah menenun mungkin pekerjaan kita yang sebelumnya itu justru yang lebih menjanjikan untuk kehidupan berkelangsungan gitu. Nah, jadi saya pikir bahwa aktivitas dari penenun pada masa itu salah satu faktor yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa mungkin ada pengaruh dari beberapa faktor, yaitu perubahan era, zaman, terus mungkin ada pekerjaan yang menjanjikan selain menenun. Kalau kita kan kalau tenun tentunya ada bahan. Ya. Apakah bahannya susah dicari untuk saat ini? Jadi begini, kalau persoalan bahan mungkin nggak ada yang susah dicari. Gitu. Misalnya waktu saya masih di Jogja, sempat cari-cari info terkait bahan baku Kovo, yaitu pisang abaka. Nah, saya mendapat info bahwa pisang abaka itu udah nggak ada di sana, udah nggak ada. Nah, setelah saya pulang dari Jogja dan mulai lagi coba mencari informasi secara diam-diam gitu. Apa betul setiap saya ketemu dengan beberapa orang mungkin yang memberikan informasi itu nggak valid ya, bahwa pisang abaka itu sudah punah. Dan ternyata setelah saya mulai serius untuk menggarap Kovo atau mengangkat kebangkitan lagi dari Kovo, ternyata ada. Pisang abaka itu ada. Dan saya berbicara langsung dengan Pak Alfian, salah satu bisa dikatakan orang yang paling saya kagumi ketika berbicara tentang kebudayaan Sangihe gitu. Dia bilang, siapa bilang itu Dro nggak ada pisang abaka di Sangihe? Ada kok. Bahkan sampai berapa ribu pohon itu ada kok. Nah, gitu. Kalau kamu mau di sekolah Pak Alfian itu ada, bolehlah kamu datang main gitu. Nah, saya datang main ke sana mau buat foto, video, dan ternyata betul ada. Bahkan saya bisa lihat langsung perkebunan, salah satu perkebunan pisang abaka, dan saya bisa membedakan, oh ini toh yang namanya Sangiherensis gitu, yang jenis Sangiherensis. Terus ini toh yang namanya Manila Ham atau pisang abaka yang Filipina gitu. Oh, perbedaannya kalau yang Sangihe itu ternyata batang atau daunnya itu lebih ke hijau mau ke pekat ya, dibanding dengan Filipina yang agak kemaron gitu, hijau maron gitu. Nah, jadi akhirnya tahu, oh ternyata kita nggak bisa sembarang menerima informasi, apalagi berbicara akar kebudayaan atau asal muasal dari kebudayaan itu yang udah kait mengait. Kira-kira seperti itu, Bu. Mas Adro, ini sekarang di depan kita udah ada kain Kovo. Iya. Tapi saya tidak paham nih. Ini maksud corak apa? Karena nih di sini ada yang apa ya? Ukiran atau apa ya, Mas Adro? Motif ya. Motif ya. Motifnya Kovo mungkin Mas Adro bisa jelasin. Ya, Kovo dikenal dengan ragam hias motif Kovo namanya. Dan setiap motif Kovo, ragam hias motif Kovo itu ternyata ada banyak sekali jenis ragam hias motif gitu. Nggak hanya 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ya puluhan gitu. Dan dari setiap
goresan atau geometri dari motif kofo, ragam hias motif kofo, dia selalu memiliki arti. Ya, memiliki arti. Kayak misalnya yang di kain ini misalnya saya bisa kasih lihat. Nah, di sini yang saya desain ini ada. Ini desainnya Mas Audro ya? Ya, ini desain saya kemarin sebelum fashion show dan ini di pameran kemarin Bu. Oh. Ya. Waktu tema essentiality waktu itu. Nah, ini misalnya ini motif Kakun Sitiwatu. Nah, Kakun Sitiwatu ini dia hanya berdiri tunggal dengan satu motif yang ada di sini. Nah, terus ini Kakun Sitiwatu ini artinya anak kunci. Tapi dalam filosofinya dia memiliki arti yang lain. Sempurna, utuh, menyeluruh. Sempurna, utuh, menyeluruh. Ya, Itulah seperti itulah ya? yang saya baca dan saya coba berdiskusi dengan beberapa pegiat budaya termasuk Pak Alfian ya, dan sangat menarik. Begitu juga di sini ada motif Malihuga. Malihuga. Ya, Malihuga yang sudah sempat saya ngobrol sama Ibu kemarin. Kalau mungkin pernah lihat Mandalika, MotoGP Mandalika, ya kemarin saya lihat di Piala waktu Francesco Bagnaia juara itu di Mandalika dan juga Carvet di Red Carvet kalau nggak salah ada motif ini. Entah nggak tahu di salah satu brand ternama juga hampir mirip. Ada juga motif yang seperti ini. Betul, betul. Gitu. Ini artinya akar yang tersembunyi. Oh, oke. Nah, kembali lagi kita sebagai pengguna atau sebagai audiens yang melihat sebuah karya seni, dia punya hak untuk menginterpretasikan dari setiap filosofi atau lukisan atau mungkin desain karya visual gitu. Dan begitu juga di sini ini sebenarnya anak kunci juga, tapi saya kembangkan sedemikian rupa dan menjadi sebuah ragam motif kofo. Padahal dia cuma satu kunci, satu ragam hias motif, tetapi dikembangkan lagi, dikombinasi lagi, dimodifikasi lagi, dan jadilah. Dan akhirnya yang tadinya motif cuma satu anak kunci atau Kakun Sitiwatu ini beragam jadi banyak kan. Kalau ini terus yang ini Nalang Wangi, Nalang Wangi mata angin. Nah, kalau ini Dalombo. Dalombo. Iya, yang kayak garis putus-putus ini Dalombo. Dalombo ini artinya jala ikan. Ya, kembali lagi kita entitas orang Sangihe ya, orang kepulauan yang hidupnya erat dengan laut ya, melekat erat dengan laut. Jadi ini diangkat juga gitu dalam sebuah motif. Memang ini udah motif bawaan dari sononya, bukan saya bikin baru dan menamakan itu. Memang udah ada. Namanya Dalombo. Nah, gitu. Kalau ini di sini ada yang berbeda nih. Di sini kalau yang karena di kain merah maron krem ya ini ya. Nah, ini ada motif. Nah, ini saya dapat informasi dari Pak Alvin Waluko yang sempat saya tanyakan beberapa waktu yang lalu bahwa ternyata dari setiap ragam hias motif kofo ada motif tertua Sangihe dan motif asli yaitu izin gemboleng. Izin gemboleng. Izin gemboleng. Dalam bahasa Sangihe izin gemboleng. Artinya dalam bahasa Indonesia gigi hiu. Karena dia menyerupai gigi hiu, gigi ikan hiu. Makanya dinamakan izin gemboleng yang artinya gigi hiu. Tapi melambangkan, filosofinya melambangkan ketangguhan atau keberanian. Gitu. Ya, saya bisa menarik kesimpulan mungkin apakah ketangguhan dan keberanian orang Sangihe dalam menaklukkan laut ya. Iya. Karena sini ini ya pantai jadi laut. Pantai. Dan kita mungkin dikatakan kan Sangihe itu adalah surga di atas bibir Pasifik. Ya, letaknya di atas bibir Pasifik. Ya. Dan kita tahu sendiri bahwa kondisi di Laut Pasifik itu dia selalu berubah tidak menentu. Dan kita terkenal dengan badai yang luar biasa kalau di Sangihe. Apalagi kita dekat dengan Filipina. Kalau Filipina badai, udah kita kena juga. Nah, begitulah kira-kira. Ini menggambarkan ketangguhan kita orang. Menggambarkan keberanian dan ketangguhan gitu. Oke, terima kasih Mas Audro. Dan kain ini ya saya persembahkan buat Ibu Dokter ya. Ini luar biasa. Saya senang dengan ininya, makasih Mas Audro. Ya, sama-sama. Saya senang dengan kombinasi warna. Iya. Kombinasi warnanya ini
hidup semua ya. Iya. Hidup semua ternyata punya filosofi tersendiri, Ya, betul. punya arti. Ya, betul, Mungkin betul. kalau orang tidak tahu, kalau Mas Aldo tidak menjelaskan, orang kirain Ya. mengira ini hanya sebagai Ya. lukisan-lukisan biasa saja, tetapi ternyata punya arti. Hanya orang Sangihe yang Nah, paham. ini juga mungkin yang perlu saya tambahkan, Bu. Jadi mungkin orang bertanya-tanya, apakah Kovo udah nggak mau balik lagi ke tenun? Ya. Maaf, Kovo itu masih tetap akan balik lagi ke tenun. Dan proses itu nggak mudah, proses itu panjang. Jadi saya mungkin dan teman-teman, khususnya mantan manajer produksi saya, Maya, yang sampai sekarang masih giat dengan salah satu juga pimpinan daerah kita saat ini, yaitu Ibu Bupati, mencoba mengupayakan cucu atau keturunan dari penenun leluhur yang masih ada, coba diadakan pelatihan lagi agar aktivitas menenun di Sangihe itu kembali bangkit dan berjalan seperti seharusnya. Nah, kalau ditanya kenapa ke tekstil modern, saya ingat dalam catatan buku catatan dari terbitan buku Pak Stephen Sumola bahwa tidak ada yang salah ketika kita mulai mengimbangi era atau zaman, bahwa di mana mungkin sudah tidak ada lagi penenun yang menggunakan bahan alami seperti serat pisabaka, dan dia sudah menggunakan bahan-bahan modern seperti sintetis mungkin, atau dia mungkin beralih ke kapas, wool, dan lain-lain yang diproduksikan dalam bentuk tekstil modern. Nah, saya terpikirkan juga bahwa tenun itu kan bukan murah ya, Bu. Oh, Bukan murah. Bukan murah. Kalau orang yang passion kayak Ibu ini udah tahu tenun itu bukan murah pasti. Iya. Apalagi kalau dia misalnya ditenun dan tidak presisi. Iya. Semakin rumit atau semakin kecil dari setiap motif yang ditenun, harganya bukan main. Ada value di situ. Ada value yang wah, gila. Tapi ada kebanggaan tersendiri ketika memakai kain itu. Betul. Apalagi betul, ketika kita pakai kain itu, orang betul, melirik. Betul. Itu salah satu kepuasan. Iya, betul. Hari ini Ibu dokter pakai ini, saya pakai ini. Berarti hari ini saya dan Ibu atau dan teman-teman yang lain sepakat bahwa hari ini kita memperpanjang umur dari peradaban yang luhur. Dari Kovo itu. Betul. Iya. Dan akan sangat-sangat bangga lagi mungkin ketika melihat anak cucu kita menggunakan ini berseragam, ya. Itu. Dan lebih membanggakan lagi ketika kita melihat ini di catwalk. Iya, pasti sangat luar biasa. Ini kan kalau saya mengenal Mas Adro, walaupun kita baru ya kenalan, sosok seniman yang tahu banget mengenai kebudayaan Sangihe. Putra daerah juga nih ya. Ya, asli putra daerah. Pastinya ada kecintaan akan Sangihe. Iya, pasti. Kira-kira boleh tahu nggak apa harapan ke depannya? Bukan hanya sebagai dari kain Kovo, karena kita melihat Sangihe begitu indah ya. Iya, betul. Kayak dengan pantai, pepohonan yang masih asri. Ini kita berada di Hatta-Rua ini, kita bisa melihat banyak pohon-pohon yang luar biasa. Pasti bukan baru tadi pagi ditanam. Betul. Dan kita juga Sangihe punya bambu batik. Iya, betul. Ya, yang awalnya saya kirain bambu diukir, tak taunya memang alamiah ya, bambu batik. Betul. Kemudian kita juga bisa melihat pantai yang begitu indah, pasirnya juga ada yang hitam, ada yang putih, sampai Pak Alfian bisa melukis dengan pasir-pasir tersebut. Harapan kedepannya apa nih untuk Sangihe nih kira-kira? Mungkin ketika berbicara tentang harapan untuk Sangihe, konteksnya cukup luas ya, Bu ya. Tetapi kalau saya mungkin mau mengulik lebih ke potensinya, itu yang menjadi sebuah harapan. Dan semoga harapan itu bisa mengangkat Sangihe seutuhnya sebagai entitas dari orang kepulauan, orang pesisir. Dia melihat potensi atau wilayah pesisir itu bisa dikelola, itu bisa dikembangkan, dan betul-betul masyarakat menjadi ujung tombak dalam pergerakan sebuah ekonomi atau ekosistem sumber daya alamnya yang dibarengi dengan sumber daya manusia. Tentunya harus didukung dengan pendidikan dan kesehatan, Bu. Gitu. Nah, kenapa pendidikan dan kesehatan penting?
saya selalu menanamkan ke teman-teman di komunitas bahwa ini hal yang serius, hal yang serius. Untuk mencapai SDM yang berkualitas, kita harus disupport dengan itu. Pendidikan yang sehat. Kalau hanya sekedar kamu pintar, tapi kamu nggak sehat juga, gitu. Sehat secara jasmani dan rohani ya mungkin. Karena kita bisa merasakan sendiri di sini. Bagaimana upaya penyelamatan dari tingkat pelayanan kesehatan ke pulau-pulau. Jangan lupa, mungkin secara tercatat di Wikipedia, kita punya 105 pulau, gugusan 105 pulau ya Bu. Nah, bagaimana itu bisa terintegritas? Ya. Terus teman-teman, iya juga. Iya, karena hari ini kita menuntut Sangihe harus maju. Akarnya ada di mana? Ada di SDM. Terus SDM itu harus disupport dengan apa? Dengan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak. Nah, jadi dari siapa yang harus dimulai? Dari orang-orang yang sudah punya standar berpikir sampai ke situ, sudah membuka dirinya, sudah membuka pikirannya, dan mungkin sudah berdamai dengan dirinya untuk tidak terlibat dengan kepentingan apapun. Ayo sama-sama kita bangun Sangihe gitu. Ayo, bisa kok gitu. Nah, dan beberapa kali langkah-langkah saya dan teman-teman kita mulai dari seni deh gitu. Untuk menggapai harapan itu kita coba mulai dari seni deh gitu. Mungkin bukan kami harus memasak lewat seni, tapi atas dasar kecintaan dari secara pribadi ya saya atau dan teman-teman di komunitas, kayaknya seni ini jadi kendaraan atau senjata yang paling ampuh deh gitu. Karena kita bisa erat melekat dengan siapa saja, bisa masuk ke semua lini, dan itu menjadi peluang kita akan menebar banyak sekali gagasan-gagasan atau ide-ide. Dan saya dan teman-teman, saya bilang yakin dari setiap gagasan ide itu, nah kami akan selalu jadi bapak kandung atau ibu kandung dari ide dan gagasan itu, dan yakin bahwa harapan-harapan itu akan terwujud pelan-pelan dari hal apapun, dari hal apapun. Saya ingat salah satu seniman incline saya ya, Mas Farid Stevi, Jogja, salah satu seniman yang saya kagumi. Dia pernah menulis bahwa saya tidak bicara tentang Soekarno, saya tidak bicara tentang Hatta, tapi saya bicara tentang orang yang membuat kopi atau yang mengumpulkan kayu bakar untuk membuat kopi, segelas kopi buat Sayuti Melik untuk menulis teks proklamasi. Berarti kamu nggak perlu jadi bupati, nggak perlu jadi ini. Kamu harus jadi diri kamu sendiri dengan potensi yang ada, kamu manfaatkan dan pergunakan itu sebaiknya untuk menggapai harapan-harapan itu. Nah, oke, kita berawal dari mana? Dari seni lah kita pakai gitu. Dari seni kita pakai, oke, kayaknya seni ini bisa mengaitkan semua nih. Misalnya nih, produk wisata yang paling saya lihat kemarin cukup menjanjikan ya, sebenarnya Bu. Mentok kita melihat secara kasat mata bahwa pariwisata misalnya nih. Untuk harapan saya bicara mungkin ke wisata budaya juga ya. Nah, mentok kita bicara tentang pariwisata selalu dengan pantai yang bagus. Halo, NTT itu pantainya juga nggak kalah bagus. Dia udah di depan sana, kita ini agak di pelosok gitu. Bukan kita pesimis, tapi kita berkaca lagi. Oke? Ada hal yang perlu digali lagi. Sempat saya juga berbincang dengan Pak Ketua Dewan, salah satu mentor saya, Pak Josephus Sarkondo. Dia bilang, Sangihe itu harus punya istilahnya muntia ya. Ada sesuatu yang mengikat Sangihe itu. Kalau bicara pariwisata, seakan dia di seberang Antartika Sangihe ini orang mau pergi ke situ. Nah, kira-kira itu apa? Nah, jadi masyarakat itu harus betul-betul up lagi SDM-nya, betul-betul membuka diri, terlepas dari kepentingan apapun. Dan akhirnya ya udah, kalau begitu kemarin coba kita gapai mimpi kita kemarin, katanya mau lewat seni. Bungkuslah kita sebuah paket produk yang harusnya jadi produk wisata, yaitu Sangihe Art Festival. Ya, walaupun mungkin agak gonjang-ganjing juga dalam penggarapan event itu, dan berhubung saya juga art direct di situ, dan sebelum dari Sangihe Art Festival itu kita juga sudah mengalami proses event yang cukup panjang selama kurang lebih 6-7 kali dalam beberapa tahun. Udah berganti berapa kali bupati waktu itu. Dikenal dengan Festival Pesona Sangihe, mungkin Ibu kenal. Ya, Festival Pesona Sangihe. Iya. Dan festival itu sering digarap di Emperan Boulevard, Teluk Tahuna. Dan masyarakat kurangnya dilibatkan dalam partisipasi Festival Pesona Sangihe. Nah, ada yang kayak mengusik kegelisahan bagi saya dan teman-teman. Ini serius kalau mau bicara pariwisata. Yuk,
bukan kita udah nggak percaya lagi tentang pantai yang bagus, pulau-pulau gugusan pulau yang bagus tentang Sangihe, tapi kayaknya ada yang harus dipangan, yaitu nilai-nilai atau akar dari sejarah budaya Sangihe itu dikembangkan, dibungkus lagi dalam event-event atau kegiatan pegelaran kesenian kayak karnaval gitu. Nah, udah pelan-pelan. Nah, pelan-pelan harapan itu mulai tumbuh dan kayaknya udah ada yang tercapai nih gitu. Nah, apalagi langkah selanjutnya gitu. Nah, ayo bikin resolusi apa kira-kira untuk Sangihe. Yang penting dari kita dulu yang harus memulai itu, yang harus membentuk penyadaran bahwa kita nggak perlu jadi siapapun yang harus dipaksa untuk sana, tapi kita harus jadi diri sendiri yang sudah menerima diri kita sendiri bahwa kita bisa gitu. Oke, keren. Mas Adro, harapannya yuk Sangihe bangkit ya. Iya, Sangihe muncul sebagai ya. sosok inilah Sangihe. Sangihe harus bangkit ya. Sangihe itu misalnya nih, ibu datang ke sini, bu dokter datang ke sini ke Sangihe. Dan yang tadinya sempat terpikirkan bahwa aduh di mana ini posisinya Sangihe ini. Tapi ketika datang ke sini, wow, keren. Keren dan mungkin ada rasa tertampar gitu bahwa sungguh bahwa Sangihe ini indah, terus kayaknya ada yang harus iya kan. Kalau suami saya tidak ditugaskan kemari, saya tidak tahu ada pulau yang sangat bagus ya. Nah, betul. Tapi kok orang tidak tahu. Iya. Bahkan banyak yang mengatakan di mana? Iya. Di mananya Manado, di mana utaranya. Iya. Gitu. Tapi saya setuju Mas Adro, ke depan ini kesempatan akhir tahun, momentum awalnya untuk kita bangun Sangihe, perkenalkan budaya dari hal yang simpel, bukan hanya kalau pantai mungkin susah ya, karena orang harus datang kemari untuk melihat gitu. Tetapi kalau dari kain kita bisa bawa, bisa menimbulkan pertanyaan dari orang-orang. Itu kain apa? Iya, betul. Mungkin itu aja Mas Adro. Terima kasih banyak. Senang berkenalan dengan Mas Adro. Bu Dokter. Dan ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi masih ada lagi pertemuan-pertemuan. Ya, semoga ada sesi selanjutnya. Betul. Oke. Salam dari utara Indonesia, Kepulauan Sangihe.